atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan pengganti. Gerbang SDN 026 Bojongloa Bandung digembok ahli waris akibat sengketa lahan hingga ratusan siswa terpaksa tidak mengikuti pembelajaran tatap muka pada Kamis 6 Agustus. Sebanyak 945 siswa yang sudah datang ke sekolah akhirnya dipulangkan dan mengikuti pelajaran jarak jauh setelah mendapat keputusan dari Dinas Pendidikan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Hilman Kamaludin, wartawan Tribun Jabar. Rekan Hilman, silakan laporan lebih lengkapnya, rekan. Ya, selamat sore Yasina dan Tribuners terkait penggembokan sekolah SDN 026 Bojongloa di Kota Bandung tersebut memang terjadi kemarin pagi begitu. Awalnya kejadian tersebut viral di sosial media di mana berdasarkan video yang beredar sejumlah siswa berkumpul begitu di pinggir jalan tepatnya di depan gerbang dan mereka tampak kebingungan kenapa tidak bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah tersebut. Akhirnya kami melakukan penelusuran mendatangi sekolah tersebut dan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat memang kondisi gerbang sudah dibuka begitu. Namun demikian pihak semua siswa sudah pulang kembali ke rumahnya masing-masing karena pihak sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kejadian tersebut dipicu akibat adanya sengketa lahan begitu, di mana pihak ahli waris langsung melakukan penggembokan pada pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penggembokan tersebut memang karena lahan tersebut sudah sah menjadi milik ahli waris mengingat Pemkot Bandung kalah di pengadilan hingga THPK. Akhirnya Pemkot Bandung harus mencari lahan pengganti begitu untuk mencari agar pembelajaran siswa tetap bisa berjalan. Nah, pada hari ini, tepatnya pada pagi hari tadi, Yustina dan Tribuners Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, langsung melakukan peninjauan ke SDN 026 Bojongloa di Kota Bandung, di mana Farhan akan langsung memberikan solusi terkait polemik ini, di mana untuk sementara ini siswa masih tetap bisa belajar di sekolah yang sekarang atau yang lama ini beberapa pekan ke depan gitu. Setelah itu, Pemkot Bandung akan merelokasi mereka ke SD 148 Cibaduyut yang lokasinya tidak terlalu jauh. Relokasi tersebut dilakukan untuk sambil menunggu pembangunan sekolah yang baru masih di daerah yang sama atau di sekitar daerah Cibaduyut. Namun masalah baru muncul Justina dan Tribuner dalam pembangunan sekolah yang baru ini, di mana jumlah warga Cibaduyut menolak pembangunan sekolah tersebut karena lahan yang berada di kompleks perumahan Cibaduyut Permai tersebut dianggap nantinya dianggap akan mengganggu kenyamanan warga begitu, karena nantinya akan banyak kendaraan yang melintas, mengingat di kawasan Cibaduyut Permai juga sudah terdapat banyak sekolah baik SD maupun SMP. Dengan demikian akhirnya Pemkot Bandung juga mencari solusi selain melakukan relokasi sementara ke sekolah 148 Cibaduyut. Pemkot Bandung juga nantinya akan bermusyawarah begitu dengan warga agar warga bisa menerima pembangunan sekolah tersebut agar semua siswa yang terdampak sengketa lahan ini bisa menempuh pendidikan seperti biasanya. Kemudian Wali Kota Bandung Muhammad Farhan juga langsung menginstruksikan aparat kewilayahan khususnya Forkopimcam di kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kidul untuk melakukan antisipasi adanya penggembokan kembali begitu. Di mana penggembokan agar tidak terjadi penggembokan lagi, maka Forkopimcam diminta untuk melakukan patroli selama 24 jam. Selain itu, bagian hukum Pemkot Bandung dan kuasa hukum dari pihak ahli waris juga terus berkoordinasi begitu agar tidak ada lagi upaya penggembokan sebelum pembangunan sekolah baru dilaksanakan. Nah, untuk hari ini memang semua siswa yang berjumlah 145 orang dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tersebut memang sudah kembali belajar seperti biasanya karena sudah ada komunikasi dengan pihak ahli waris. Bahkan kemarin pihak ahli waris juga kabarnya langsung membuka gembok tersebut. Namun demikian, antisipasi penggembokan selanjutnya tetap diantisipasi oleh Pemkot Bandung agar semua siswa tetap bisa belajar sebelum akhirnya nanti dipindahkan ke sekolah yang baru. Demikian, Justina. Saya juga nggak bisa menuntutkan segala sesuatu oleh saya sendiri. Akhirnya tadi pagi itu saya juga lapor ke Dinas Pendidikan, terutama ke Pak Korwas gitu, karena beliau sebagai pengawas bina di saya gitu. Akhirnya saya laporan, Pak Korwas yang
menelpon ke dinas pendidikan, dan sehingga anak-anak diinformasikan untuk melaksanakan PJJ. Demikian. Tapi tadi sempat anak-anak ke sekolah, Pak? Sempat, sudah ada yang di dalam ruangan dan masih ada di luar. Yang dikhawatirkan itu kan di sini tuh daerah ramai. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan dinas pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Jadi penggebukan ini tidak ada koordinasi terlebih dahulu gitu ya, Pak? Tidak ada informasi kepada sekolah gitu, terutama kepada saya sebagai kepala sekolah di sini. Kalau soal spanduk dan tulisan-tulisan ini? Sama, itu pun ini sudah ada lebih dari 1 bulan mungkin ya, spanduk ini gitu. Mereka datang pas hari Minggu kalau tidak salah, itu kan hari libur. Saya juga lagi di rumah gitu keadaannya. Saya juga sama, berkoordinasi juga dengan dinas pendidikan. Kebetulan waktu itu saya dengan Pak Kasih ya, Pak Al, Pak gitu. Dengan Pak Al itu, Pak Al membicarakan kalau Bapak mau ke sekolah silahkan, kalaupun tidak lihat aja, pantau kepada yang ada di sekolah. Akhirnya daripada saya datang ke sekolah kan, lumayan dari rumah saya jauh sekali. Kalau lebih baik udah pantau saja, kalau ada apa-apa baru mungkin nanti saya turun. Pak, kalau ini gerbang sampai bisa dibuka kembali gimana ceritanya, Pak? Ya tadi tuh di gerbang saya juga nggak tahu, karena juga saya tadi jam 7 lebih, gerbang ini akhirnya dibuka oleh ahli waris. Anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Namun bagaimanapun juga memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut. Nah, jadi kami sekarang sedang membicarakan, bermusyawarah dengan warga di lahan tersebut untuk pembangunan sekolah. Nah, lalu apa yang kita lakukan? Saya sebagai wali kota pasang badan. Saya akan minta kepada pemenang perkara ini, yaitu ahli waris keluarga Hamim, agar bisa memberikan tenggang waktu kepada kami, ya, melakukan dua proses. Proses pertama adalah kita akan memastikan dulu bahwa warga di Cibaduyut, enggak, itu warga Cibaduyut, ya, Cibaduyut Bandung Kidul RW 2 agar mau menerima pembangunan SD di sana, SD 026. Satu, prosesnya pasti panjang. Yang kedua, kita akan mulai secara perlahan, ya, secara gradual, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara, ya. Kita butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Jadi para ibu, kalian harap maklum, karena bagaimanapun juga ada ketentuan hukum yang harus kita patuhi. Tetapi kita pun akan memastikan bahwa kepindahannya nanti berjalan dengan lancar. Ya, memang kenapa? Takut ada penolakan lagi di Iya, makanya kita akan pastikan. Saya tahu ibu-ibu pasti khawatir ada penolakan lagi. Maka kami akan pastikan nih, saya, Pak Kadis, semua pasang badan untuk menghadapi penolakan. Karena menurut saya tidak manusiawi apabila ada orang yang mengusir dan menolak anak-anak yang mau sekolah. Betul? Nah, jadi ini mah demi kemanusiaan dan demi memenuhi ketentuan Undang-Undang Dasar bahwa semua orang berhak mendapatkan pendidikan. Ingat ya, di dalam Undang-Undang Dasar kita dikatakan semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Tidak ada satupun di dalam Undang-Undang Dasar kita mengatakan semua orang berhak mendapatkan tanahnya, nggak ada. Tidak ada satupun di Undang-Undang Dasar kita yang mengatakan setiap orang berhak mendapatkan kenyamanannya, nggak ada. Nomor 1 pendidikan hilang. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikannya.